Baik, saya selaku pembicara pertama, saya Wajid Elri, ada Fajar Bangestu, ada Rara, ada Anifa, ada Muhammad Datul, dan juga ada April. Pihak kami merasa tidak bersalah karena klien kami, Pak Doni, selaku pemilik apotek, hanya menjual obat batuk tersebut dan bukan sebagai produsen pembuat obat batuk tersebut. Pihak kalian ingin menuntut dan meminta ganti rugi kepada klien kami, Pak Doni. Seharusnya kalian menuntut PT pembuatan obat tersebut, bukan pada klien kami. Kami tidak pantas untuk digugat karena apoteknya tidak melanggar pasal-pasal yang terkait pada hak dan kewajiban pelaku usaha. Secara obat-obatan yang sudah diperjualbelikan dan dipasarkan pasti sudah diuji coba laboratorium. Klien kami bersedia memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana tertera pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tapi kami sebagai konsumen itu tercantum dalam pasal 8 UU tersebut menegaskan bahwasanya produsen, distributor, dan penjual obatan tersebut tanggung jawab atas keamanan produk yang dijual kepada konsumen, terlepas dari siapa yang memproduksinya. Terima sudah memenuhi standar dan atau sudah mendapatkan izin untuk izin edar usaha. Walaupun obat tersebut belum memiliki izin, kami tidak akan menerima obat tersebut dan dipasarkan ke apotek kami dan sudah terdapat komposisi yang tercantum dalam produk tersebut. Gimana kalau misalnya obat itu tidak ada ingredient, tidak mungkin masuk ke apotek. Kami ini adalah sebuah apotek usaha, pelaku usaha yang resmi, ada sertifikat. Tapi kenapa pas ujian di laboratorium rumah sakitnya kok terindikasi adanya zat beracun sih? Bagaimana kami tahu itu obat dari kami? Bisa saja mungkin dari Kan kami beli ke Anda. Ya, tapi bisa saja terdapat dia tersembunyi dari Tuan Alfred, mungkin untuk menjatuhkan nama kami, memakai obat-obatan dari apotek lain, lalu mencoba. Bagaimana kami tahu itu benar-benar obat kami? Jikalau kami sendiri saja tidak ada secara langsung pada saat uji laboratorium tersebut. Kalau pengen tahu siapa yang beli, bisa cek ke transaksi yang ada di apotek bapak tersebut. Itu kan ada tertulis nama anak saya sebagai pembeli. Anda bisa cek di sana. Baik, dalam pasal 12 ayat 4 berbunyi di mana apoteker wajib melakukan konfirmasi untuk memastikan obat diterima dan informasi telah dipahami oleh keluarga pasien. Jadi kalau misalnya tidak dipahami oleh keluarga pasien, bagaimana bisa kalian membeli obat dari apotek kami? Maka dari itu kami beli ke apotek, tapi kami sudah sesuai dengan petunjuk yang ada sebagai hak konsumen, yaitu tapi kalian kan sebagai pelaku usaha mesti tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 1365 KUHP. 1. Adanya perbuatan, 2. Adanya kesalahan, 3. Adanya kerugian yang diderita, 4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, dan kalian lakukan itu kerugian dan kami sangat dirugikan atas hal produk yang kalian jual. Walaupun itu obat dari kami, apotek dari pihak Pak Doni ini juga melakukan penyeleksian terhadap obat yang masuk ke apoteknya, karena sebelum obat tersebut masuk ke apotek klien kami, obat tersebut sudah memiliki izin BPOM serta komposisi yang aman, dan obat tersebut sudah memenuhi standar penjualan, dan klien kami sungguh-sungguh tidak tahu kalau obat tersebut misalnya bisa berubah dari komposisi dari PD tersebut, atau mereka tambah ingredients yang berbahaya. Itu kami tidak tahu, karena mereka pada awalnya juga sudah mencantumkan bahwa itu aman dari pihak. Ingredientsnya ada keracunan, berarti produsennya kurang baik dari segi pembuatan obat. Karena sebelumnya produsen itu sudah memenuhi syarat, obat produsen tersebut sudah memenuhi syarat untuk masuk ke apotek kami. Sekali lagi kami tegaskan, karena dari informasi yang disediakan farmasi dari obat tersebut, karena tercantum juga pada pasal 6 ayat 1, paling sedikit terdiri atas yang ada obat tersebut yang tertera di situ untuk masuk ke apotek kami itu ada manfaat, cara penggunaan, aturan pakai, efek samping, dan cara penyimpanan. Semua itu sudah tertulis di obat tersebut dan sudah memenuhi standar. Kami juga sudah menyelesaikannya. Di laboratorium
tersebut menjadi bukti kuat yang mendukung tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tuan Alvarez. Dengan mengacu pada UU Perlindungan Konsumen dan prinsip tanggung jawab produk, Tuan Alvarez memiliki dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi dari Tuan Tony sebagai pemilik apotek yang bertanggung jawab atas produk yang dijual di tempatnya. Instruksi obat yang kami perjualbelikan tidak sepenuhnya tanggung jawab kami karena obat tersebut bukanlah kami yang membuatnya, dan tidak semua obat yang masuk ke dalam apotek kami tidak mungkin satu persatu itu kami hasil uji lab kan, karena obat tersebut sudah pasti diracik dan diedarkan sesuai PT tersebut, bukan pada apotek kami. Instruksi, tetapi kalian sebagai penjual sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk mengecek apakah barang tersebut aman untuk diperjualbelikan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Dan tidak mungkin kami sebagai konsumen membeli langsung barang itu ke distributor seperti yang kalian katakan tadi. Karena untuk apa ada apotek ini kalau tetap aja harus konsumen kalian membeli di distributor? Apa gunanya apotek ini dibangun? Apa bukan bertujuan untuk masyarakat? Saudara dari Tuan Alfred, sebagaimana kita di dunia nyata ya, kalau misalnya kita sebagai apotek dan juga kita ibaratnya sebagai supermarket, misalkan kita beli barang, beli air di supermarket ini, lalu barang ini memang sudah ada di supermarket dan sudah diuji coba lab, kita beli dari situ, terus kemudian kita keracunan makanan. Apakah kita menyalahkan supermarket itu karena menyuplai itu? Kan enggak. Kita menyalahkan pabrik pabrik produksi dari barang kita beli ini. Kan enggak sih? Silakan. Nggak mungkin kami konsumen tidak mungkin kami konsumen membeli langsung ke distributor. Jadi buat apa kalian yang mempunyai apotek atau supermarket? Ya justru itu maksud dari kami. Instruksi yang kalian seharusnya jadi pihak apotek kan harusnya lebih meneliti, mengeceknya apakah barang tersebut sudah baik dan bisa digunakan dengan baik. Itu sih penyanggaan ya. Kalau kalian sangat tidak berminat untuk membeli di apotek itu, apa alasan kalian membeli obat batuk tersebut kepada apotek klien kami? Kalau memang kalian tidak bersungguh-sungguh atau memahami ingredients yang ada pada obat itu, kenapa tidak ada apotek lain saja? Apotek kita tinggal di Kijang, ya kita di Kijang. Makanya apotek di Pinang, kita tinggal di Kijang, kita di Pinang. Ada dekat aja. Dan apotek berdiri itu sesuai izin usaha yang berlaku. Pasti kan sudah percaya keamanan yang ada di apotek tersebut. Tapi kalian anjurkan dengan ada bahan-bahan racun seperti itu. Kewajiban apotek itu adalah menerima obat untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada apotek itu menerima dulu, menghasil uji labkan semua obat-obat yang diterimanya baru diperjualbelikan. Tidak ada apotek yang seperti itu. Kewajiban sebagai Kalian sebagai apotek juga harus dong. Masa kalian menjual obat-obatan tidak tanpa uji lab? Instruksi. Hak dan kewajiban apotek itu memperjualbelikan, bukan tanggung jawab obat dari yang diprodusenkan dari obat pembuatan PT pembuatan obat. Instruksi. Jadi kalau misalnya PT tersebut mengasih racun, kalian tidak mau mengecekkan dulu? Kami adalah apotek. Kami adalah orang yang bekerja di apotek tersebut. Pasti sudah sarjana formasi dan mereka tahu dan tidak dibodohi. Pada saat obat itu diterima ke apotek kami tidak menemukan ingredients yang berbahaya dalam obat itu. Kami juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Karena pada awalnya memang sudah ada izin BPOM-nya, itu sudah jelas. Dan sudah ada surat edar. Ya, sudah memenuhi standar. Kartu tersebut menjadi bukti yang kuat mendukung tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tuan Alvarez. Saya akan menyanggah. Bagaimana kalau misalnya obat yang dibelinya dalam perjalanan tidak seperti obat yang dibeli pada apotek kami? Bisa saja dalam perjalanan obat itu ditukar dengan orang yang tidak menyukai pada pasien kalian. Produknya dalam bentuk kalian. Semestinya kalian itu menerapkan prinsip dari produk reliability. Instruksi. Apa dasar kalian bisa memastikan obat itu bukanlah dari apotek kami? Obat itu dari kalian? Karena kan pastinya ini udah diuji ya, udah belum. Habis itu bingung lagi dari mana obat itu berasal, dari mana step by stepnya.
Obatnya pasti dicek, oh obatnya di apotek sini, apotek pasti dalam di situ dong, enggak semestinya ada dulu tanpa bukti yang jelas. Aman untuk dikonsumsi pada manusia atau tidak memasang label yang tidak jelas, komposisi yang tidak bagus, dan aturan pakai yang tidak jelas, atau obat itu tidak berlabel, tidak mungkin kami edarkan kepada kalian. Kami sebagai apotek juga punya janji-janji di mana kami memperjualbelikan obat-obat yang pantas untuk dikonsumsi. Produksi obat batuk, sebagai pemilik apotek, ia tetap bertanggung jawab atas produk yang dijual di etalase apoteknya. UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penjual dalam hal ini memiliki tanggung jawab atas keamanan produk yang dijual kepada konsumen. Ayat 1, di mana berkata barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi dan merupakan kelengkapan barang tertentu. Jadi, obat yang masuk ke tempat kami itu tidaklah cacat. Jadi, kami tidak tahu kenapa zat berbahaya itu bisa sampai ke pasien kalian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa diterima tidak sebagaimana mestinya. Jadi ini obatnya kan tidak sebagai mestinya, bukannya malah buat sehat, malah buat sakit, malah mungkin racunan. Kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi ganti rugi penggantian kerugian akibat penggunaan dari konsumen, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut. Pasal 19, tanggung jawab pelaku usaha ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Dapat berupa pengembalian uang, barang atau jasa serta nilainya, atau perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sebagai pelaku usaha wajib tanggung jawab atas apa yang sudah produk-produk yang sudah diedarkan. Bertanggung jawab. Kalau misalnya kan kami apotek kan, pihak kami itu seorang pemilik apotek. Tugasnya itu untuk memasarkan, bukan memproduksi. Jadi kalau misalnya kalian menuntut kami, itu kalau misalnya ada barang yang expired atau barang yang cacat atau kerusakan, itu kalian bisa menuntut kami. Tapi kalau misalnya bahan-bahan kalian itu salah, bukan kami yang harus dituntut, tapi pembuat tersebut atau PT peracik obat tersebut. Tapi kalian lah yang sebagai pengedarnya sebelum jawab, kami ke kalian ke produsen. Step by step begitu, bukan kami yang produsen. Dan kalian mengedarkan, dan berarti kalian tanggung jawab penuh. Instruksi. Pada dasarnya sudah Instruksi. gitu. Lalu, mengapa Tuan Alfred menggugat klien kami? Kenapa tidak kalian menggugat PT peracik obat tersebut? Karena kalian tanggung jawab penuh atas apa yang sudah kalian Tadi Anda bilang kalau misalnya Instruksi, yang ya tidak mungkin kami konsumen membeli di distributor. Apa gunanya apotek ini? Tidak mungkin kalian menyuruh kami konsumen langsung membeli ke distributor. Jadi buat apa kalian ada? lalu bagaimana? Kenapa tidak Anda menggugat PT tersebut? Kenapa klien kami? Karena kalian mengedarkan produk tersebut. Tapi bukan kami yang meraciknya. Kami hanya menerima obat tersebut dan memastikan obat itu aman untuk dikonsumsi dan diedarkan kepada manusia-manusia. 1367 ayat 1 KUH Perdata menyatakan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di pengawasannya. Urusan mengenai kenapa kami tidak mengkomplain langsung ke PT itu bukan urusan kami. Kami membeli ke kalian, seharusnya kami meminta tanggung jawab kepada kalian, bukan ke distributor. Lalu, kenapa klien kalian menggugat klien kami? Itu yang saya pertanyakan sekali lagi. Karena ada zat berbahaya. Yang sakit. Bukan kami yang meraciknya. Tapi itu tanggung jawab apa sudah diedarkan. Itu tanggung jawab bahwa apa? Iya, dengan Kalian punya toko, kalian main jual-jual aja sembarangan obat dari Kami memastikan sekali lagi saya tegaskan, kami memastikan obat itu aman untuk kami terima. Kami sebagai apotek yang resmi, bukan tidak resmi dan tidak bersertifikat. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada obat. Kami tegaskan sekali lagi, obat tersebut sudah dicantumkan
ketidaksengajaan BPOM-nya dalam memeriksa obat tersebut sehingga bisa lolos terjual belikan dan mendapat surat resmi. Pada dasarnya, sesuai dengan hasil uji tes lab, sudah terdapat bukti jika obat batuk tersebut mengandung zat berbahaya. Obat tersebut selama ini yang kami jual ke konsumen-konsumen kami aman. Jadi bisa saja obat itu terganti waktu di perjalanan sampai hingga membuat pasien kalian kritis. Berarti kalian harus menjadi perlindungan. Mengapa kalian menggugat klien kami? Itu yang saya pertanyakan. Kami memiliki kalian urusan mengenai hal seperti itu. Kalian mengatakan jika pastinya mungkin distributor menukar di perjalanan. Itu urusan kalian, bukan urusan kami. Kedua, sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Terus perlindungan konsumen yang tidak terpenuhi. Apapun masalah kalian dalam proses perjalanan, itu adalah tanggung jawab kalian, bukan kami. Kami tidak melakukan hal itu. Itu tanggung jawab kalian. Oh, berasal 9 ayat 3. Obat yang kami terima itu sudah pasti aman dan tidak rusak, cacat, bekas atau tercemar. Makanya obat dari produsen itu kami terima, kami sebagai apotik. Karena obat itu aman. Bentuknya ada keracunan, berarti tidak aman. Nah, itu harus wajib satu perusahaan, satu berkorporasi melihat dari BUMN, koperasi importer obat-obat kalian, terus kan bertanggung jawab atas perdagangan obat-obat kalian dan distributor obat tersebut. Jadi kalian itu tetap harus mencakup semua itu, bukan malah konsumen yang kena. Sebagainya bukan usaha yang mengurus dari perusahaan atau distributor perjalanan koperasi importer obat tersebut ya usahanya. Berarti kami juga tidak ada urusannya karena obat yang kami terima itu aman. Dan kenapa bisa sampai pasien kalian itu kritis? Kalau kalian tidak mau ambil pusing, kenapa kalian bisa menggugat kami, bukan PT produsen? Sekali lagi harus dengarkan kami baik-baik. Kami sudah memiliki bukti, sertifikat dan keterangan dari BPOM bahwa obat tersebut aman. Sudah melakukan beberapa uji coba juga. Mempunyai bukti Iya, sudah hasil uji tes lab iya dari mengenai obat batuk yang terdapat zat berbahaya. iya dari peracik tersebut. Hasil uji laboratorium di rumah sakit itu kenapa ada keracunan? Iya. Karena hasil uji laboratorium sebelumnya tidak ada racunan. Bertanggung jawab. Dalam pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata menyatakan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dan ada tuntunan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum. Yang pertama, ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula. Yang ketiga, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum. Yang keempat, melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan di sini bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik pasal 6 ayat 1 dapat berasal dari dokter klinik yang bersangkutan atau peracik tersebut, bukan Pak Doni selaku apoteker yang meracik. Ditegaskan bahwa Pak Doni bukan sebagai peracik obat. Obatnya produsen dari kalian yang tanggung jawab atas apa kalian mengajarkan masalah. Kan kamu dari produsen, kan kalian edarkan juga tanggung jawab dong kalau udah sebagai
melakukan apa yang sudah dia edarkan. Tidak semena-mena mengambil sembarang ini itu. Oke lah, uji ini, uji itu, memang uji ada kesalahan. Tapi sekarang kalian di sini ada produk racunan. Jadi kalian memang bukan sobat, kalian tahu. Tapi kan memiliki tanggung jawab dasar konsumen kami. Kami sebagai konsumen tanggung jawab kepada kalian. Kami ke kalian dari produsen. Tidak ada hubungannya konsumen masuk ke distributor. Kalau gitu kami jadi pelaku usaha dong. Jadi kalian pelaku usahanya itu kami. Sudah tersebar di banyak apotek dan sudah berada di mana-mana apoteknya itu, obatnya itu. Jadi dengan kasus ini kalian ingin menyalahkan semua apotek gitu karena sudah menerima obat tersebut. Tambahan, dan bisa saja setelah PT tersebut mendapatkan izin resmi, produsen tersebut mengganti ingredients yang terkandung dalam obat tersebut menjadi kandungan yang berbahaya, atau bisa saja ada kelalaian dari pihak PT tersebut selaku produsen membuat obat tersebut. Sediakan juga banyak literasi, bukan sekedar opini, tapi harus ada banyak literasi. Obat ini terus jangka panjang bagus apa enggak? Obat ini produksinya bagus apa tidak? Karena tidaknya jangan asal kalian banyak cepat kalian ambil obatnya, kalian harus banyak literasi dong. Justru dari situ. Justru dari situ obat-obatnya sudah ada di apotek sana sini, sudah dijamin aman. Tapi kami beli ke kalian, mestinya kalian bertanggung jawab dong apa yang telah kami beli. Anda bertanyakan tentang bisa nggak untuk jangka panjang. Kalau tidak bisa, ngapain kami isikan? Misalnya. Berarti seharusnya kalian menggugat apotek-apotek lain juga, bukan apotek Tidak. saja. Instruksikan dia kalian, di apotek kalian. Kan kami bilang